Yuk. Nah, sekarang kita pengen ini nih Kang, ngobrol-ngobrol terkait dengan hal-hal yang penting banget dalam sebuah bisnis, yaitu yang paling utamanya ya, karena ini berkaitan dengan marketing dan sales. Nah, sebelumnya perbedaan antara sales dan marketing ini apa Kang? Oke, teman-teman, jadi ya basic banget ya. Marketing adalah ngegiring orang supaya tahu. Nah, kalau sales abis mereka tahu, gimana caranya mereka bisa beli. Nah, jadi digiring orang, dia tahu, kemudian setelah tahu dia beli. Nah, itu tugasnya sales. Oke. Nah, kalau terkait dengan marketing itu sendiri, sebenarnya gimana nih caranya supaya tim marketing itu nemuin profil dari calon pemberi yang pas gitu ya, supaya apa? Supaya tim salesnya juga gampang untuk memfollow up-nya gitu. Ya, jadi marketing itu ibarat dia senjatanya gitu ya, senjatanya sehingga dia itu mampu tanda kutip menusuk gitu ya, langsung to the point. Maka dari itu tim marketing ini bisa dibekali dengan namanya product knowledge. Product knowledge yang memang dia itu betul-betul memahami dari A sampai Z tentang apa yang dia jual. Sehingga kalau dia masih bingung, berarti dia harus di-upgrade lagi product knowledge tentang itu. Dan mana nanti pada saat orang mau nanya-nanya dan orang mau closing, nah baru dimasukkan ke dalam divisi yang sales. Atau kebanyakan orang sih nggak usah ribet, marketing and sales jadi satu divisi. Jadi bisa jadi misalnya ada 2 orang, satu sebagai marketing, satu sebagai sales, atau memang dua-duanya diprospek untuk itu. Oke. Kalau kita misalkan ibaratkan main bola, ini kan ada oper bola ya, dari si marketing ke sales. Tanda atau ciri-ciri kalau misalkan calon pembeli ini matang dan lanjutkan ke tim sales itu cirinya seperti apa tuh Kak? Nah, biasanya itu sederhananya dia makin kepo, dia makin pengen tahu banyak tentang produk itu. Tapi ini perlu digarisbawahi juga, kadang mereka itu kepo tuh hanya sekedar kepo aja. Nah, jangan sampai ketika udah kepo, kitanya tidak tidak menggunakan pain, tidak menggunakan rasa keluhan dia untuk membeli. Maka dari itu, selain kita kepo, teman-teman juga bisa menggunakan pain dia. Apa sih sebetulnya yang mereka butuhkan? Apa yang mereka inginkan, bahkan sebagai solusi untuk menjawab tadi kekepoan dia. Kalau saya pribadi, kalau saya udah banyak nanya, kalau saya udah banyak ini, insya Allah kalau saya sendiri hampir 70% itu udah closing sebetulnya. Nah, sebenarnya konten apa sih yang sering diminta tim sales ke tim marketing supaya bisa menaklukkan hati calon klien gitu ya? Apakah terkait dengan testimoni atau kan dari segi produk-produknya itu sendiri? Gimana Pak? Ya, jadi sebetulnya kontennya adalah konten mix dari antara testimoni dan validitas produk tersebut. Jadi teman-teman, sekarang udah zamannya terbuka sekali lagi. Customer itu jauh lebih pintar. Maka dari itu kita minimal bukan minteri customer, tapi memvalidasi kepintaran customer. Nah, jadi kalau dia nanya, ini sama kok produknya, sama kayak yang sebelah, maka dari itu teman-teman cukup jawab, betul Bu, tapi Ibu coba dulu, kualitas kita jauh lebih bagus. Artinya apa? Kita udah ketemu painnya. Maka dari itu, ketika teman-teman sales meminta, itu mintanya adalah di mix aja gitu loh. Di mix, bisa jadi dari kualitasnya, bisa jadi dari segi marketing gimmick-gimmick yang ada di dalamnya, maupun dari segi kalau sekarang teman-teman itu pasti dia bakal membandingkan gitu. Nah, perbandingan ini yang jadi titik temu kita supaya kita bisa untuk menaklukkan hati customer. Customer sebenarnya nggak rewel kok ketika kita udah menaklukkan hatinya, memenuhi kebutuhannya, dan juga mengharapkan ekspektasinya yang sama dengan produk kita, itu pasti akan beli. Gitu. Oke, kalau tim sales dan marketingnya itu kita pisah ya, maksudnya emang ada 2 tim khusus gitu. Nah, terkadang kan ada yang dari tim marketing itu yang penting dapat lead banyak, dia mungkin ngomongnya ketinggian gitu ya, bahasanya itu ngiklannya ketinggian, sehingga begitu masuk ke tim sales, nah kok yang dijelasin seperti ini gitu, nggak seperti di marketingnya yang dapatnya wah banyak, yang di salesnya cuma segini doang. Nah, gimana tuh supaya tidak ada kesalahpahaman di situ? Nah, pertama yang tadi saya bilang, kadang memang disatuin ya, sales and marketing biasanya satu, walaupun nanti pada akhirnya beda orang. Nah, inilah penting banget.
ketika pembuat kebijakan atau siapapun di perusahaan itu yang megang produk brand itu atau brand manager lah ibaratnya itu seenggaknya dia itu udah ada SOP-nya. Nanti nih kamu yang jawab marketing seperti ini, sales kamu juga jawabnya seperti ini. Artinya apa? SOP itu clear gitu loh, jelas. Bahkan kalau perlu itu dibagiin satu-satu. Bahkan kalau perlu itu ditempel tuh di ruangannya. Kalau memang dia itu telemarketing atau online gitu ya. Sehingga apa? Sehingga itu nggak akan ada misleading gitu loh antara marketing dan sales. Yang mana sebetulnya darahnya ataupun cash flow-nya ada di tim sales. Kalau tim salesnya melempem, ya berarti darahnya nggak ada di dalam perusahaan itu gitu. Kalau terkait dengan kasusnya itu sendiri nih Kang, pernah nggak terjadi misalkan dari tim sales, tim marketing sudah ngedatengin banyak lead gitu ya, tetapi ternyata miss di tim salesnya sehingga yang closingnya kok sedikit banget. Nah, yang perlu kita ingat bahwa closing itu pasti akan jauh lebih sedikit daripada orang yang tahu atau orang yang memang kepo tadi. Jadi bisa jadi orang yang keponya itu 100.000 orang, yang beli cuma 1.000 orang, itu udah bagus banget gitu. Apalagi yang repeat ordernya 1.000 orang lagi, nah, itu udah keren banget. Jadi yang perlu diketahui adalah udah sunnatullah, udah bisa dipastikan yang closing jauh lebih sedikit daripada dia yang nanya, yang kepo, bahkan yang sampai dia membanding-bandingkan. Yang jelas, ketika tim sales sudah selesai nih ya, jangan sampai selesai di tim sales aja. Maka dari itu ada lagi yang satu laginya untuk memfollow up ini. Oke. Kalau terkait dengan penolakan nih, misalnya ada klien gitu ya istilahnya sih sudah nanya banyak gitu ya, kemudian ya dia beralasan kemahalan gitu ya, sehingga nggak jadi beli gitu kan. Nah, ada nggak sih dari tim marketing itu supaya bisa nyentil ke hati mereka itu kalau memang produk ini tuh yang nggak mahal gitu, sesuai dengan harga itu sesuai dengan value-nya itu gimana? Nah, itu ya banyak terjadi lah, apalagi customer tadi sekali lagi lebih pintar, lebih cerdas gitu. Itu namanya customer NATO. NATO itu apa artinya? Nanya aja tanpa order gitu. Artinya dia banyak nanya tapi nggak beli sama sekali. Ya itu anggap aja sebagai ujian kita. Maka dari itu kita pun harus memahami ini, dan betul-betul ketika ada orang yang seperti ini, antisipasinya adalah kita minimal udah megang database dia. Kalaupun dia nolak, nanti di next kemudian hari kita bisa follow up kembali. Dan ini bukan menjadi customer yang mentah. Ini customer yang semi-semi hangat atau semi-semi closing gitu loh. Seperti itu. Jadi bisa dimasukkan aja ke keranjang warm, ke keranjang hangat. Kalau yang beli ke keranjang hot misalnya. Kalau yang beli lagi, ada lagi di keranjang satunya lagi. Artinya apa? Tersistematiskan, terdatabasekan masing-masing kayak gitu. Berarti seorang sales gitu ya, dia harus mengetahui riwayat dari masing-masing calon customer itu sendiri gitu ya. Iya, jadi ya dengan kita pengklasifikasian itu udah oke banget gitu. Maka dari itu kalau saya sendiri juga ada tim kita gitu ya, untuk memfollow up. Itu sih memfollow up yang mereka udah closing. Jadi mereka yang udah closing tetap di follow up, apalagi yang belum closing gitu. Dan memang ini penting banget buat teman-teman salesman, jangan cuma sekali. Misalnya nih ada 1.000 data ya gitu ya. 1.000 data kita bagi dalam 30 hari, berarti kan artinya sehari kan berapa tuh? 333 berapa sih? 33 sekian gitu. Jadi setiap hari kita follow up dengan orang yang berbeda. Maka dari itu ketemu lagi di 1 bulan berikutnya lagi, ketemu lagi 1 bulan berikutnya lagi. Yang mana kita interaksinya di situ. Sehingga saya pun kadang banyak nerima misalnya dari produk software misalnya ya. Software ini udah menghubungi nih bulan kemarin, bulan besoknya kok hubungin lagi. Artinya apa? Dia mungkin balik ke kita lagi yang belum beli software dia gitu loh. Jadi nggak hilang lost kontak begitu aja. Maka dari itu ya tadi data membuat kita mengambil keputusan secara objektif gitu. Oke, kalau melihat dari yang tadi ya sudah dijelaskan, kesimpulan apa nih Kang terkait dengan sales dan marketing supaya selaras dan juga hasilnya oke? Ya, sales dan marketing pastikan orang-orang yang memang kalau secara kepribadian dia itu menarik ya. Artinya bukan orang yang tanda kutip nggak asik gitu diajak komunikasi ya, dari segi personalnya dulu ya. Atau dia orang yang memang ya mungkin bahasa sederhananya dia gaul, charming, tapi yang jelas sesuai dengan ketentuan perusahaannya. Kemudian yang kedua, itu dia adalah memahami dan bersepakat tentang SOP yang ada, baik itu product knowledge-nya, kemudian nanti pendeliverian informasinya, dan hal
hal-hal yang memang bersifat krusial, bersifat penting, atau bahkan bersifat rahasia, yang itu hanya bisa dibuka kepada mereka yang sudah beli gitu loh. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah si database yang ada ini jangan disia-siain. Maka dari itu, please deh, mulai sekarang jangan abaikan apapun itu database, email, WhatsApp, nomor WhatsApp, bahkan tanggal lahir dan lain sebagainya. Nah, ini perlu banget gitu sewaktu-waktu, supaya apa? Supaya itu menjaga ritme kita. Kalaupun hilang customer yang sebelah, ada customer yang baru, atau bahkan menambah customer yang akan ada berikutnya gitu. So, teman-teman, 3 hal itu yang coba ya kita sama-sama terapkan, saya pun terapkan gitu, sehingga kita tuh nanti ibaratnya gini, kalau orang lain penjualannya bagus, kita juga bagus dong gitu. Kalau orang lain bagus, kita jelek, berarti ada masalah nih sama kita gitu.